Halo, assalamualaikum. Halo, kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, udah mulai lumayan rame nih. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, halo Abdul Hamzah. Halo Fajar Meisa. Halo juga Ramadika. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Tunggu yang lain gabung juga. Halo, Adang 17. Halo, halo. Waalaikumsalam. Halo. Oke. Halo Ahmad Aldi 09. Oke, ini udah lumayan rame ya. Jadi langsung aja kali ya kita mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Tari. Terima kasih juga yang sudah menunggu dan bergabung di Instagram Live hari ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Boleh dikirimin nih kabarnya di kolom komentar. Kabar teman-teman semua. Sekarang kayaknya kita sudah masuk di musim hujan nih ya sekarang ya. Jadi Tari harap teman-teman semua nih selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan juga, pola makannya juga dijaga, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui, sesuai dengan judul kita hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya nih diperbincangkan, yaitu Bitcoin ini ternyata sudah ada fatwanya bahwa halal. Jadi bagi teman-teman yang sudah nonton dan baca konten-konten Indodax belakangan ini mengenai Bitcoin, pasti juga udah mau nungguin sampai live ini selesai nih, karena akan ada kuis yang Tari umumkan di akhir live ini yang berhadiah voucher Indodax senilai total 3 juta rupiah bagi 3 orang pemenang beruntung. Jadi satu orangnya dapat 1 juta rupiah. Lumayan banget ya. Caranya gimana? Caranya mudah banget. Seperti biasa, teman-teman hanya perlu untuk menjawab dengan benar pertanyaan yang akan Tari berikan di akhir sesi live Instagram ini. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi kali ya. Kita langsung saja mengundang Ibu Yeni. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Oke. Sambil kita tunggu Ibu Yeni dari Wahid Foundation, Tari juga mau mengingatkan bahwa kuis yang akan Tari bawakan di akhir live ini itu jawabannya pasti teman-teman udah tahu semua kalau teman-teman nonton podcast sebelumnya mengenai Bitcoin halal dan udah baca-baca mengenai post di Instagram Indodax yang mengenai Bitcoin halal. Nah, ini langsung aja Tari undang sebentar. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Tari Mbah Afifah Hafsah Rahman Wahid, atau biasa dikenal juga sebagai Ibu Yani Wahid, selaku Direktur Wahid Foundation dan founder Islamic Law Firm. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tari. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat-sehat. Jelas ya? Semoga Ini kita suaranya jelas ya? mantap, jelas banget Bu. Ininya gelap kayak Mbak Tari ya? Apa tuh? Enggak, mantap sih Enggak kalau ya? di saya Oke, udah. baik-baik. Oke. Udah sore di Oke, sini.
Iya, Ibu sekarang lagi udah kayaknya udah ada masuk-masuk ke musim hujan. Hmm, Jadi semoga sehat-sehat terus, semoga amin. kondisinya fit-fit terus karena kita Amin. sekarang Amin. lagi akan membahas topik yang semangat juga, Bu, pastinya. Iya. Harus Jadi ya, harus semangat terus ya. betul banget, Mm-mm. Bu. Jadi memang Mm-mm. setelah sebelumnya ini kita ada bincang-bincang mengenai hal haram Bitcoin dan altcoin itu tadi sudah pernah mengundang Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Bukhari selaku Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam STAI Al Anwar, dan kali ini Ari kedatangan Ibu Yeni Wahid ya, selaku Direktur Wahid Foundation dan founder Islamic Law Firm untuk ngobrol-ngobrol soal halal haram aset kripto, Bu. Karena kemarin Mm, sesuai mm, dengan hasil Basul Masail yang diselenggarakan juga sama Bu Yeni Wahid juga bulan Juni mm-mm. lalu di Hotel Borobudur Jakarta ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi langsung aja kali ya Bu ya, biar nggak usah lama-lama lagi. Tari ada beberapa Iya. pertanyaan yang sekiranya Bu Yeni bersedia untuk menjawab ya Bu ya. Insya Allah. Kalau mampu menjawab. Mm-mm. Oke, oke. Pertanyaan pertama nih Bu, Tari Mm. sebenarnya mau melihat kemarin Tari juga udah ngebahas sama Bapak Kiai Haji Najib. Lalu sekarang karena lagi live-nya sama Bu Yeni nih, sebenarnya Tari pengen tahu bagaimana sih Bu, Ibu melihat aset kripto ini? Karena kan memang aset kripto ini sekarang merupakan sesuatu yang lagi trending banget juga ya Bu ya. Jadi kalau Iya. dari mata Ibu Yeni Wahid sebenarnya gimana sih Bu? Jadi saya cerita dulu ya Mbak Tari ya, bahwa saya juga sama penasarannya dengan Mbak Tari nih awalnya tentang aset kripto. Karena melihat bahwa pengguna aset kripto di Indonesia itu kok banyak banget. Terus kemudian Betul. anak-anak muda dan rata-rata pastinya karena negara kita mayoritas muslim, pasti anak muda yang muslim juga. Nah, tentu kita perlu mendapatkan panduan yang jelas nih. Kita perlu melihat seperti apa sih aset kripto ini sehingga ketika kita melakukan berbagai macam kegiatan kita yang tertarik dengan isu aset kripto ini bisa lebih memahami dasar Betul. hukumnya sehingga bisa membuat keputusan yang pas sesuai dengan syariah. Kan kira-kira begitu. Nah, Betul. jadi kemudian kami dari Islamic Law Firm memutuskan untuk mengadakan Bahtul Masail. Itu forum pengambilan keputusan gitu ya yang di mana para kiai semua berkumpul nih kiai-kiai yang masya Allah sekali ya ilmunya ya dan diketuai langsung Kiai Afif Muhajir. Beliau adalah ketua Dewan Fatwa MUI waktu itu saat ini ya waktu itu yang mengetuai forumnya gitu ya. Jadi dari lembaga-lembaga Islam semua hadir, insya Allah representasinya dibahas deh panjang lebar pagi sampai sore berdebat panjang lebar melihat dari semua sudut. Kita menghadirkan pelaku usaha waktu itu untuk memberikan edukasi kepada kita semua. Termasuk saya juga waktu itu masih belajar tentang aset kripto ini seperti apa gitu ya. Walaupun tahu sedikit-sedikit, tapi kan perlu memperdalam ilmu. Nah, akhirnya setelah berdebat panjang lebar selama berjam-jam pagi sampai sore hampir malam ya menjelang maghrib ya itu dalam perdebatan yang alot kemudian keluarlah beberapa keputusan. Nah keputusannya adalah kalau dalam konteks Indonesia karena kita membatasi konteks Indonesia kita membatasi konteks aset kripto ini di sini mekanisme perdagangannya seperti apa. Nah dari situ kemudian dilihat diputuskan oleh para ulama, oleh para kiai itu bahwa aset ini karena dia merupakan silah atau komoditas, bukan umlah atau currency. Gitu ya, beda ya. Kalau currency itu berarti nilai tukar. Nah, negara kita, currency yang diakui cuma satu, yaitu apa? Yaitu rupiah. Nah, yang dipakai alat pembayaran di dalam negara kita masih adalah mata uang rupiah, nggak ada mata uang yang lainnya. Nah, sehingga negara kita yang namanya cryptocurrency atau crypto aset itu masuk dalam kategorinya komoditas. Bisa diperdagangkan tapi tidak bisa dipakai sebagai alat tukar. Nah, karena sebagai silah ya,
sebagai sil'ah itu dia bisa diinikan apa namanya diperdagangkan selama dia memenuhi beberapa kategori ya. Kalau dalam Islam itu ada syarat-syarat dalam melakukan dalam melakukan perdagangan ya, transaksi dagang. Ya, barangnya tentu nggak boleh haram. Ini contoh-contohnya ya. Lalu kemudian ada syarat-syaratnya. Kalau sudah memenuhi itu semua berarti barang ini boleh diperdagangkan. Kira-kira begitu. Nah, transaksinya sendiri harus memenuhi syarat. Misalnya apa ya? Antaradin. Antaradin itu apa sih? Anti ridho antara yang menjual sama yang membeli. Kalau nggak ada yang terpaksa tuh, itu ya. Lalu kemudian ada yang namanya wujudul manfaah. Itu ada manfaatnya dari barang ini. Ini syarat-syarat sebuah transaksi itu bisa dikatakan halal, ya. Nah, lalu kemudian adamud darar, tidak ada bahaya yang ditimbulkan, adamul gharar, adamul riba, itu apa namanya syarat-syarat ini, syarat-syarat mendasarnya. Semua barang yang akan ditransaksikan, semua komoditas, semua sil'ah tadi ya, komoditas yang akan ditransaksikan harus memenuhi persyaratan tadi. Nah, apa namanya? Jadi ada wujudul maslahatul maliyah. Jadi ini barang nih bisa memang jelas ya bisa membawa keuntungan, bukan yang akan merugikan ke depannya gitu. Nah, setelah mengkaji bahwa apa namanya? Kripto aset ini memenuhi syarat-syarat ya, bahwa dia memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah komoditas, maka boleh diperdagangkan. Kira-kira begitu, Tari. Intinya hasil batul masailnya. Nah, gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar bilang halal, haram, nggak boleh begitu. Harus dilihat dulu nih secara ada landasannya gitu. Kalau apa namanya dia memenuhi syarat-syarat atau tidak gitu, memenuhi maqasidus syariah atau tidak. Lalu apa namanya dia itu apa namanya dalam secara fikih ini masuk kategori mana nih? Gitu. Itu juga harus kita apa namanya kita pertimbangkan. Nah, jadi hasilnya kira-kira begitu tadi. Gitu ya. Luar biasa penjelasan. Itu tadi ya, dari Basul Masail yang dilaksanakan berjam sudah disimpulkan sama Bu Yeni barusan. Nah, masuknya ke kategori sil'ah atau komoditas. Baik, gitu ya. Komoditas boleh diperdagangkan, gitu. Oke, jadi ini sebenarnya menarik ya Bu, karena kan memang ternyata aset kripto ini yang tadi udah Ibu bilang ya, bahwa sekarang lagi ngetren banget, lagi heboh banget, banyak orang-orang yang baru tahu, tapi ternyata dari pemerintah dan baik juga dari ulama-ulama di Indonesia ternyata mendukung, bahkan ada teknologi ini bukannya langsung ditolak, malah dipelajari dulu, didiskusikan dulu apakah ini baik atau ini halal atau haram. Jadi tidak pelajari dulu landasan-landasan bagaimana, didiskusikan dulu, dan alhamdulillah mencapai bahwa ternyata aset kripto ini yang bisa diperjualbelikan, halal untuk diperjualbelikan, tetapi sebagai komoditas ya teman-teman semua. Jadi bukan sebagai atau mata uang, tetapi sebenarnya ini jadi barang atau suatu komoditas yang teman-teman boleh miliki, boleh jual, dan boleh beli. Dua-dua pihaknya sama-sama ridho ya Bu ya? Iya. Tidak ada. Mbak Tari ada yang nanya, diperjualbelikan harusnya ada bentuknya dong, gitu kan? Nah, kalau itu gimana Bu? Loh, kan kita suka apa namanya kita beli, kita pakai transaksi e-tol, ada bentuknya nggak? Ada. Kita pakai semua transaksi yang pakai elektronik itu nggak ada bentuknya. Betul. Jadi, tetapi bisa dirasakan. Nah, ini memang ini adalah fikih yang baru ya. Ini kalau Syekh Abdullah bin Bayyah, ini beliau seorang ulama yang sangat terkemuka, sekarang mukimnya di Saudi Arabia gitu ya. Mengatakan ini masuknya ada isu-isu yang tidak masuk dalam yang nggak pernah ada zaman Rasulullah SAW. Jadi nggak ada rujukannya nih, zaman sahabat juga nggak ada rujukannya gitu ya.
nggak ada. Zaman dulu kan internet juga nggak ada, listrik aja nggak ada, kan kira-kira gitu ya. Nah ini masuk dalam fikih tawaqqu'ah, ya fikih yang baru dan harus dengan melalui ijtihad para ulama yang memang punya kedalaman ilmu. Mereka yang kemudian dengan memakai panduan-panduan yang maqasidus syariah, dengan memakai manhaj, cara metodologi berpikirnya, cara mengambil kesimpulannya, gitu ya, dalil yang dipakai seperti apa. Nah nanti kemudian akan dikeluarkan keputusannya, fatwanya. Fatwanya gimana? Harus diikuti nggak? Nggak ada yang boleh, nggak ada yang ini kok mengharuskan. Mau diikuti boleh, nggak diikuti juga nggak apa-apa. Ada sebagian ulama yang mengatakan merokok haram. Yang mau ikuti bagus. Ada yang mengatakan makruh, ngikutin silahkan. Itu pilihan masing-masing, nggak ada yang memaksa. Ya, yang penting kita nggak saling memaksa. Yang penting itu, nah, salah satu rekomendasinya Mbak Tari dari Bahtul Masail itu adalah bahwa direkomendasikan orang yang mau bertransaksi kripto harus ngerti dulu ini barangnya, karena masih ada potensi gharornya. Jadi volatilitasnya, ya masih ada. Nah, kalau yang nggak ngerti, lebih baik menjauhi. Jadi ulama ini ada juga yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Silahkan diikuti masing-masing. Ya, nggak boleh kita negara ini saling memaksa. Di umat Islam itu yang namanya perbedaan, ya ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umat itu adalah rahmat karena kita saling memperkaya. Kalau niatnya saling memperkaya, perspektif masing-masing. Tapi kalau niatnya maksa-maksa, ya lain urusan itu, gitu. Itu namanya bullying itu, gitu masuknya. Nah, gitu. Jadi ya, ada yang ulama yang mengatakan ini haram nih karena horornya, volatilitasnya masih tinggi. Nggak apa-apa. Yang yakin dengan pendapat itu ikutilah. Kalau ada yang mengatakan oh enggak, ini malah justru lebih terbebas dari riba. Kenapa? Karena menggunakan sistem blockchain. Ketika menggunakan sistem blockchain ada transparansi di sana. Karena perdagangan langsung peer to peer antara orang per orang, tidak ada perantara. Nah, sementara kalau uang fiat atau uang yang kita pakai nih sehari-hari nih, uang rupiah, uang dolar, uang rial dan lain sebagainya, ya, itu masih ditopang oleh bank sentral, oleh bank. Kalau kita kan masih ditopang oleh BI nih, peredaran uang kita digaransi oleh BI, ya kan? Yang bisa mengeluarkan juga cuma BI. Jangan coba-coba ya bikin uang mata uang sendiri di negara kita, kan nggak bisa, harus BI nih gitu ya. Nah, dan itu masih menggunakan sistem bunga. Jadi ada ulama yang mengatakan justru ini lebih riba. Nah, monggo diikuti saja maunya yang mana. Mau yang lebih yakin ya, bukan maunya. Yang lebih yakinnya yang mana. Yang mengatakan ini haram, silakan. Ya ikuti itu kalau memang yakinnya ke sana. Lebih berhati-hati itu, kehati-hatian itu baik sekali gitu ya. Nah, tapi yang kemudian mau mengikuti mengatakan bahwa oh boleh kok, ada ulama yang mengatakan ini komoditas sil'ah yang boleh diperdagangkan asal dalam konteks Indonesia belum menjadi umlah atau mata uang tadi. Nah kalau yang penting dia nggak ke warung terus bilang Bu saya boleh nggak bayar pakai Bitcoin Bu, ya orangnya bingung gitu. Kira-kira begitu. Jadi silakan ya diikuti mana yang menjadi keyakinannya. Dan yang paling penting malah justru harus mengedukasi dirinya dengan ngerti banget ini barangnya. Masa kita mau beli barang nggak ngerti barang itu apa? Kan kira-kira gitu. Baik, luar biasa. Ini Tari kaget, udah apal sampai ke blockchain udah menguasai nih ya, luar biasa nih. Saya orangnya kepoan Mbak dengan teknologi terbaru. Sesuai dengan yang masa mau beli nggak tahu dulu. Nah, jadi kepoan ini berguna nih kalau di teknologi yang baru kayak gini, Bu. Iya. Jadi yang paling penting adalah dari teman-teman jika memang ternyata ikhlas dan benar-benar mau membeli tanpa ada paksaan, pastinya harus digunakan juga dengan niat dan maksud tuh yang baik juga ya Bu. Karena kalau ternyata beli apapun walaupun pakai rupiah ya Bu ya, tapi kalau tujuan haram atau tujuannya nggak baik, itu sama aja bohong juga ya Bu ya. Iya betul. Jadi memang teman-teman di sini al-umuru bimaqasidiha itu ada dalilnya Mbak. Segala sesuatu tergantung niat. Betul banget. Jadi
memang merasa wah Bitcoin dan koin-koin lainnya, altcoin lainnya ini halal dan saya percaya ini adalah komoditas yang bisa diperjualbelikan, ada pentingnya step kedua yaitu dulu, belajar sebanyak-banyaknya, cari tahu dulu mengenai apa kita beli ini, apa yang mau kita jual. Betul, betul sekali. Semua itu ya, Terima semua hal kan kita mau apa namanya, kita mau beli apapun harus begitu. Ya. betul banget. Mm-mm. Teman-teman semua yang masih muda dimanapun sudah dibahas sama para kiai dan ulama ini, teman juga boleh sekarang dalam poin dan teman-teman lainnya supaya nggak ketinggalan juga, dan yang pasti mengetahui syarat-syarat atau status hukum aset kripto ini melalui secara fikih Islam. Nah, Bu, Tari mau tanya, Bu, apakah aset kripto ini kan tadi Ibu udah bilang ya ada beberapa memenuhi syarat-syarat dan mematuhi rambu-rambu yang aturan Islam. Nah, boleh dibagikan nggak sih Bu ke kami apa aja sebenarnya syarat-syarat serta rambu-rambunya tadi itu, Bu? Mbak Tari, kalau mau yang lebih jelas bisa lihat di YouTube saya, ada Yeni Wahid Official. Saya sengaja bikin video khusus mengenai hal ini. Karena saya tahu pasti saya akan dapat banyak pertanyaan, jadi daripada capek jelasin satu-satu, lihat di situ aja deh. Ada ya di situ gitu ya, Yeni Wahid Official di YouTube, itu dilihat aja. Oke. Itu akan karena itu sistematis, kita mencoba menjelaskannya secara sistematis, jadi yang teman-teman juga bisa lebih mendapatkan penjelasan lebih komprehensif ya. Saya bukan tipe orang yang akan menggiring pada opini oh ini halal ini haram gitu, bukan. Saya mengerti keterbatasan ilmu saya, jadi dan kita juga sebagai masyarakat, terutama muslimin dan muslimah gitu ya, harus juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kita sajikan ini semua yang ada. Silakan nanti kemudian ditelaah sendiri keyakinannya seperti apa masing-masing. Yang bilang haram, ya sudah jauhi kripto. Masih banyak kok transaksi lain yang boleh diikutin gitu, yang kalau lebih mantap gitu ya. Ada yang masih ragu dengan mengatakan barangnya nggak kelihatan, ya email juga nggak kelihatan barangnya, tapi nyampe juga di komputer satunya, kan kira-kira begitu. Ya, Bu, Nah ya? jadi, Dibaca juga itu email. iya, jadi ada banyak barang-barang yang memang ada banyak hal listrik lihat oleh di kasat mata, ya kalau kita mau memakai analogi-analogi. Tetapi ini sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, mungkin kalau yang masih agak bingung-bingung juga, cari aja kripto aset yang punya underlying aset. Nah, itu juga boleh tuh. Ada juga kan kripto aset yang punya underlying aset. Jadi jelas tuh. Kan di Dubai sudah ada, di banyak negara-negara Islam yang lainnya juga ada tuh yang seperti itu tuh. Koin apa sih, dirham atau apa, saya nggak ngerti namanya, saya nggak terlalu hafal ya satu-satu. Tapi ada juga khusus Bitcoin atau koin-koin yang memang punya dia di pledge atau dijaminkan pada aset real. Sehingga bagi orang yang ingin bertransaksi kripto gitu, walaupun udah dengar oh boleh nih sebagai komoditas boleh diperdagangkan kan gitu, tapi masih ragu juga, tapi sebenarnya kepengen gitu. Kalau nggak kepengen kan gampang, udah selesai urusannya, ya udah move on gitu kan, cari yang lain, dagangin yang lain lah gitu ya, asal jangan dagangin hati temennya gitu ya. Nah, Ini juga penting bahwa yang paling suka kasih tahu, edukasikan ke member Indodax, selain tujuannya memang baik, tapi uang yang dipakai juga uang dingin, Bu. Jangan uang buat beli susu anak dipakai ya, Bu ya. Ya nggak boleh. Jadi ini perencanaan keuangan pribadi itu harus dijalankan ya. Ada sebagian uang. Kalau saya nih didik anak saya dari kecil nih, sekarang Mbak Tari ini begini. Ada misalnya mereka dikasih uang gitu ya, uang saku atau uang bonus, ulang tahun dikasih uang. Langsung dibagi 3. Ada uang yang ditabung, ada uang yang dipakai untuk beli mainan, beli snack, beli apa, ada uang yang untuk sedekah. Luar Nah, biasa. ini anak kecil aja begini nih. Luar biasa. Udah dididik dari kecil ya? Iya, harus dari kecil. Kalau udah gede udah telat.
udah kebiasaan konsumtif nanti. Nah, begitu Mbak. Jadi, nah apalagi kita nih yang dewasa. Kita kan kadang-kadang lapar mata. Kadang-kadang kepengen aja gitu. Nah, yang namanya investasi tentunya juga terbagi lagi. Ada investasi yang untuk jangka panjang, untuk aset-aset mungkin yang lebih returnnya lebih kecil, tetapi dia lebih aman. Kan ada itu tuh penggolongannya. Teman-teman pasti sudah ngerti lah ya. Makin the higher the return, ya the higher also the risk, kan kira-kira gitu. Returnnya makin tinggi, resiko juga makin tinggi, kan kira-kira gitu. Tapi ada juga yang returnnya lebih rendah tapi resikonya lebih rendah. Nah, bisa juga ditaruh di situ. Beli tanah. Kalau orang zaman dulu beli emas, walaupun kalau perhiasan sih akan kehilangan ini ya, value-nya akan berkurang gitu ya, ada depresiasi dan kemudian ketika ditukarkan atau diperjual lagi itu ada penyusutan nilai. Tapi minimal ada instrumen-instrumen investasi yang ada di sekeliling kita itu dipertimbangkan. Nah, begitu masuk yang kategorinya lebih risky, beresiko seperti cryptocurrency, seperti dikatakan Mbak Tari, jangan semuanya dimasukin situ, gitu. Karena semuanya ini harus in the long run. Nama investasi itu jangan mikir mau kaya minggu depan, ya. Jangan mikir mau kaya minggu depan. Selalu lihat dulu. I see. Oke, Ibu, terima kasih banyak penjelasannya. Jadi, kalau lihat dari hasil rekomendasi yang diberikan oleh Kiai dan ulama pada saat Basul Masail kemarin mengenai investasi aset kripto, jadi sebenarnya ini bisa kita kasih punchline-nya, Bu, terakhir, Bu, bahwa memang iya, kripto ini tidak haram, gitu. Kripto aset dalam konteks Indonesia masuk dalam kategori masuk dalam kategori sil'ah atau komoditas yang boleh diperdagangkan. Gitu ya Mbak. Jadi kita juga jangan gelondongan bilang kripto ini halal atau haram, tidak. Kripto dalam konteks Indonesia. Karena kita tidak membahas kripto dalam konteks di Amerika, karena kripto dalam konteks di Saudi, di Dubai gitu. Beda aturan setiap negara. Beda juga regulasinya, ya, beda juga barang yang diperdagangkan. Kita nggak tahu di sana seperti apa koin yang diperdagangkan, diperbolehkan oleh regulator di sana. Jadi dalam konteks Indonesia, ya, kripto aset masuk dalam kategori komoditas dan kalau masuk dalam kategori komoditas boleh diperdagangkan. Baik, luar biasa. Ya? Terima kasih Bu Yeni atas penjelasannya. Jadi kalau misalnya ada yang masih mau mengetahui lebih banyak, karena kita cuma live Instagram doang nih, nggak bisa detail secara jelas dan lebih panjang, lebih detail, teman-teman bisa mengunjungi YouTube Indodax dan juga YouTube-nya Ibu Yeni Wahid, di mana di situ teman-teman bisa melihat secara detail syarat-syarat untuk menjadi aset kripto ini di secara fikih Islam seperti apa, lalu bagaimana kesimpulan menggunakan poin-poin semuanya dari kemarin Basul Masail seperti apa. Nah, itu semuanya ada di YouTube Indodax dan YouTube Ibu Yeni Wahid, di mana harapannya teman-teman Indodax maupun teman-teman yang belum menjadi member Indodax jadi lebih juga mampu untuk membeli dan menjual aset kripto dengan lebih pendek. Oke. Iya. Bu, kira dari tadi nih ada beberapa pertanyaan dari member-member di kolom komentar. Mungkin langsung aja ya, Tari sebutin pertanyaannya yang menarik, Bu. Nah, kita lihat dulu ada beberapa. Nah, bagaimana kalau pertanyaan siapa tuh Tari? Nanti kalau yang ini pertanyaan menarik nanti saya kasih lipstick halal. Saya bikin ini sendiri ya. Saya bikin produk sendiri, premium halal lipstick. Namanya Moral Lipstick. Nanti buat Tari juga, saya lupa nih, harusnya saya kirimin juga buat Tari. Iya. Iya. Oke, ini kalau gitu Tari
pertanyaan dari Mbak-mbak dulu kali ini ya. Mbak-mbak mana Cowoknya tahu juga boleh kan, bisa dikasih ke mamahnya atau ke pacarnya, terserah lah, atau istrinya. biasa Ibu. Oke, Bu. Mm-mm. Ini ada pertanyaan dari sebentar, tadi sebutin. Umur 16 udah boleh, Bu. Itu ada nanya itu. Sebentar. Ubur 16. Oh iya. Oke, Bu. Ada dari eh oim.ab. Oim.ab. Oke, pertanyaan gimana menurut pandangan Ibu sendiri tentang cryptocurrency di masa mendatang? Apakah bisa menggantikan sistem konvensional, Bu, atau perbankan yang sekarang? Gimana pandangan Ibu? Saya rasa begini, blockchain itu akan menjadi sistem yang akan yang akan menjadi landasan berbagai macam sistem. Ini revolusi terbaru dari teknologi. Ya, sama seperti internet. Yang namanya blockchain itu menjadi revolusi yang terbaru. Dulu revolusi industri itu kan macam-macam. Ada yang mulai dari dulu orang masih pakai lampu semprong, ya, masih pakai lampu minyak, lalu kemudian ada listrik, jadi beralih ke listrik. Itu satu revolusi industri. Lalu kemudian ada internet. Itu juga satu revolusi industri. Sekarang blockchain. Dan blockchain itu keniscayaan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena manusia butuh transparan. Dengan adanya blockchain, kemudian kita bisa tahu kita beli di sini yang jual siapa, lalu kemudian jelas ini milik kita atau bukan. Kalau sekarang nih contoh blockchain ya, itu jadi ngomong blockchain, tapi nggak apa-apa lah. Jadi dengan blockchain kita tahu, misalnya kita punya tanah, ada sertifikatnya, gitu ya. Kalau sekarang yang masih kita alami adalah tanah kita suka diserobot orang lain karena sertifikat tanahnya dipalsu oleh orang lain, kan gitu. Dengan adanya blockchain nggak bisa karena semuanya transparan. Nah, cryptocurrency itu landasannya blockchain. Betul. Nah, kalau sudah blockchain mau nggak akan terlihat gitu, ini transaksi di mana, ledgernya jelas, ya. Jadi catatannya akan selalu ada. Siapa pembeliannya ini akan terus-terusan gitu ya. Nah, jadi itu fenomena yang akan terjadi menurut saya pribadi, ya. Dalam pandangan saya, kita tidak tahu berapa lama akan terjadi, tapi pasti akan terjadi. Sama seperti driverless cars, mobil yang tidak pakai penumpang. Akan terjadi nggak? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Akan begitu, gitu. Manusia pasti nggak akan ke bulan, ada koloni di Mars, segala macam, pengembaraan luar angkasa. Pasti terjadi. Kapan? Betul. Nggak tahu, belum tahu. Apakah 10 tahun dari sekarang atau 20 tahun dari sekarang, tapi pasti akan terjadi. Demikian juga sistem keuangan di mana masyarakat atau masyarakat dunia bisa lebih bertransaksi dengan lebih transparan. Apakah nanti namanya masih masih cryptocurrency atau apa sistem yang lain, saya nggak tahu. Tetapi bahwa kebutuhan akan sistem transaksi keuangan yang lebih transparan akan tetap ada. Gitu kira-kira. Dan cryptocurrency masuk dalam kategori itu. Gitu. Tapi mungkin karena sifatnya yang masih ada sisi-sisi negatifnya juga, mungkin nanti akan ada perubahan juga. Artinya bahwa Bitcoin plus lah mungkin jangan-jangan ke depannya akan begitu. Di mana kita bisa lebih mengawasi ekses-ekses negatifnya. Kan tadi kayak ada pertanyaan awal-awal gitu ya. Kalau ini dipakai untuk pencucian uang gimana? Halal apa haram? Ya jelas haram, itu niatnya udah salah kan, kira-kira gitu. Untuk beli narkoba gimana? Ya jelas haram. Nggak usah Bitcoin dipakai narkoba, uang biasa buat beli narkoba juga haram gitu kan, kira-kira gitu. Nah, jadi halal haramnya tergantung dari niatan dan kegiatan apa yang dilakukan. Gitu kira-kira. Baik. Terima kasih Bu. Ya ampun, sudah detail banget walaupun membahas blockchain ya Bu ya. Luar biasa lah Bu. Ya ini. Ternyata biasa di luar tadi, bukan luar biasa. biasa. Oke Bu. Jadi gak kerasa nih Bu. Nanyain sesi untuk kuis karena hari ini Tari mau bagi-bagi voucher Indodax Bu. Kita lanjut. Oh gini aja Tari, kalau yang cowok dapat voucher Indodax, yang cewek dapat lipstick. Enggak boleh dua-duanya, boleh dua-duanya. Mantap. Jadi nanti saya ininya lewat Indodax saja ya. Jadi betul. Tari yang nyatet siapa nih yang berhak dapat nih. Jadi sekalian harus berbaik-baik sama Tari, bukan ke saya.
Oke, jadi langsung aja kita masuk ke sesi kuis di mana teman-teman hanya perlu menjawab dengan benar di kolom komentar. Ingat ya, teman-teman ini pemenangnya akan dipilih secara acak dan jawabannya ini nggak usah terburu-buru. Yang penting benar aja, nggak usah disingkat-singkat. Asal jawabannya benar aja. Jadi 3 pemenang beruntung Indodax 3 juta rupiah akan kami umumkan secara langsung di live Instagram ini. Jadi kalau untuk pemenang lipstick tadi kita udah menjawab nih Bu dari pertanyaan dari Oim AB itu nanti Oim boleh dapat lipstick berarti ya Bu ya. Iya boleh. Mantap. Oke teman-teman di sini udah siap belum mendengar pertanyaan dari Tari? Kalau udah siap, silakan siap-siap dulu. Udah sebelum Tari sebutkan pertanyaannya. Oke. Mau oke udah banyak nih ya yang jawab. Oke. Pertanyaannya mudah banget, dari tadi udah disebutkan sama Bu Yeni juga. Pertanyaan pertama, aset kripto ini berpotensi menjadi dasar sistem keuangan Islami karena apa? Tadi sempat disebutkan karena kalau Islami nih ya, kalau dilihat dari sudut pandang Islami, karena transparankah, karena peer-to-peer kah, atau karena bebas dari riba? Nah, silahkan teman-teman bisa menjawab apakah A, transparan, B, peer-to-peer, atau terakhir bebas dari riba. Kalau kita lihat dari pandangan Islami ya, kalau teman-teman sudah mendengarkan tadi sudah sebut juga. Ini kayaknya Jadi, pertanyaan jebakan ini Tari ini. ini karena khusus untuk yang mendengarkan. Oh iya 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 iya. Oke. Lihat dari keuangan pandang Islami, kira-kira aset kripto ini kenapa gimana? Karena transparan kah, atau karena peer to peer kah, atau karena bebas dari riba? Oke, udah siap? Udah siap? Ya? Oke, Deng deng deng. next. Nah, itu dipilih. Masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua gampang banget nih. Aset kripto adalah komoditas halal untuk diperjualbelikan selama memenuhi apa? A. Syarat dan ketentuan berlaku, atau B. Betul itu. Habis, atau C. Diawasi pemerintah. Nah ini teman-teman silahkan dijawab. Jadi aset kripto ini adalah komoditas asalkan apa sih? Asalkan syarat dan ketentuan berlakukah? Ya benar sih sebenarnya ya. Pasti ada syarat. Kali ini kita membahas tentang apa? Kedua, prinsip karena memenuhi prinsip perdagangan dalam Islamkah, atau C diawasi pemerintah? Silakan teman-teman dijawab. Oke, sudah ada nih yang jawab benar. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini mudah banget. Jadi teman-teman yang ngedengerin tadi, tapi ini kita jawabnya pakai bahasa Indonesia aja. Para ulama yang hadir dalam acara Basul Masail kemarin menyepakati bahwa aset kripto ini adalah apa? A. Harta kekayaan, atau B. Hanya sebagai teknologi, atau C. Sebagai alat tukar atau mata uang. Nah, ini yang benar yang mana nih, teman-teman? Apakah aset kripto ini harta kekayaan, atau teknologi, atau sebagai alat tukar? Silakan jawab. Nggak usah disingkat-singkat, langsung jawab aja A atau B atau C, dan pilihannya apa? A. Harta kekayaan, B. Teknologi masa depan, atau C. Alat tukar. Baik, kita kayaknya sudah menemukan pemenangnya. Ternyata dari tadi
teman-teman ngikutin banget nih ya. Bu Yeni udah menjelaskan mengenai apa itu aset kripto, Bitcoin, dan teman-temannya. Semoga Mm-mm. sudah terjawab juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Kalau misalnya masih belum terjawab, tenang aja, teman-teman bisa mengunjungi YouTube Indodax dan YouTube-nya Ibu Yeni Wahid yang membahas secara detail mengenai aset kripto ini. Pembahasannya gimana kemarin di Basul Masail. Terima kasih Mm-mm. dan partisipasinya dari teman-teman semua. Sebelum Tari umumkan pemenang hari ini, Tari mau tanya dan Tari mau simpulkan sekali lagi mengenai pembahasan kita hari ini. Jadi hasil dari pemaparan Ibu Yeni Wahid, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia aset kripto itu dianggap sebagai komoditi yang juga terregulasi di bawah Bapepti ya teman-teman. Jadi baik ulama-ulama di Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah menyepakati dan sudah ada regulasinya di bawah Bapepti, di mana teman-teman bisa lihat di website Indodax itu sudah ada logo Bapepti-nya juga mengenai regulasi dan kelegalitasan Indodax juga Bitcoin di Indonesia. Nah, selain itu perlu dicatat juga bahwa tidak ada pemaksaan, tidak ada Mm-mm. tidak ada pressure bahwa teman-teman melihat Bitcoin ini adalah hal yang sudah dianggap halal, sudah dianggap diperbolehkan, sudah direkomendasikan. Jadi teman-teman semuanya langsung FOMO, langsung buru-buru beli tanpa melihat money managementnya dulu. Harusnya teman-teman semua sudah harus mengetahui lebih dalam dulu, mempelajari dulu yang pastinya, karena ya balik lagi ya Ibu ya, kalaupun pakai rupiah pun juga tetap yang penting itu melakukan niatnya yang baik dulu ya Bu ya, niat Ya yang beli barangnya yang halal. benar juga ya Bu Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak halal, karena kalau walaupun rupiah ya Bu dipakai ya. untuk hal-hal yang haram ya jadi sifat kegiatannya jadi haram, ya tetap mendatangkan dosa gitu. Betul. Karena Mau misalnya ya pakai gedebong pisang tapi dipakai untuk jualan, beli senjata nih, orangnya mau, kebetulan yang jual senjata butuh gedebong pisang, kita punya gedebong pisang dan senjata itu kemudian kita pakai untuk ngerampok, ya sudah jelas haram itu semuanya gitu bohong ya ya. Bu ya. Mm-mm. Oke deh Bu, karena Tari udah megang nih nama-nama pemenang beruntung hari ini, langsung aja Tari umumkan untuk 3 pemenang utama kita hari ini yang membawa pulang 1 juta rupiah voucher Indodax. Oh, Masing-masing dapat 1 juta rupiah voucher. iya hebat. Langsung aja. Jeng, 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 jeng. Pertama, ada @hanif_rohman04. Luar biasa. Selamat kepada Hanif_rohman04. Luar biasa ini vouchernya ya. Tahu gitu saya ikut jawab pertanyaan tadi. Teman. Bercanda. Hebat nih Indodax nih. Oke, jadi untuk pemenang kedua, jeng 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 jeng, dimenangi oleh @fendi CHRIS. Nah, ini selamat kepada Fendi, semoga semoga berguna voucher Indodax-nya. Terima kasih juga sudah mengikuti kuis hari ini. Kita masuk ke pemenang terakhir. Siapa kira-kira ya? Pada deg-degan nih semuanya. Kira-kira namanya disebut nggak ya? Deg-degan Kira-kira. lah dapatnya 1 juta. Pemenang terakhir adalah Rifki Luil Magnun. Nah, Wah. ya Hanif Pega Rifki. Jadi selamat dan terima kasih atas partisipasinya. Nanti teman-teman akan dihubungi langsung oleh tim Indodax melalui Instagram. Hmm. Sebelum Tari tutup live kita hari ini, Tari mau tanya, mungkin ada closing statement dari Bu Yeni untuk teman-teman kita yang lagi nonton, ada pesan teman kita, silakan Ibu.
Ya, jadi tadi mungkin walaupun ada pertanyaan, tapi saya sebetulnya belum sempat jelasin ya bahwa kripto aset itu para ulama ya disebut sebagai masuk kategorinya mal atau harta ya. Jadi apa namanya apa sih harta itu ya? Jadi ada dalilnya kullu syai'in lahu qimah. Jadi segala sesuatu yang mengandung nilai itu bisa disebut harta. Nah, artinya kalau sesuatu itu rusak gitu ya harus diganti. Kalau dicuri ya harus dihukum yang mencuri. Nah, itu disebutnya harta. Nah, karena dia masuknya mal, jadi bisa masuk ke silah tadi, bisa diperdagangkan. Kira-kira begitu runtutan ininya, runtutan apa? Logikanya ya. Jadi manhajnya jelas dalam mengambil kesimpulan ya para ulama kita, para kiai yang tergabung gitu. Nah, tetapi lagi-lagi nggak usah mengikuti tidak jadi gini, kita mengikuti uh, dalil bukan dalil keputusan yang ada itu tergantung kepada masing-masing individu. Kalau yang meyakini ini haram, tinggalkan, jauhi. Ya, tidak usah bertransaksi. Mau teman yang ngiming-ngiming kayak apa, kalau dia meyakini ini haram, jangan lakukan. Tapi kalau yang meyakini ini halal, kemudian membaca hasil kajiannya seperti apa, ya, apa namanya, saya memang share di YouTube saya yang White Official, tapi juga sepertinya di ini juga di Indodax ya, ini hanya Indodax. Nah, dari situ kelihatan itu ininya logika berpikirnya dan logika dalilnya ya. Nah, itu mau mengikuti silakan. Betul. Jadi di sini tidak boleh saling memaksakan kehendak. Yang paling penting kita nih rukun-rukun aja, gitu ya. Dengan memaksakan kehendak juga belum tentu kemudian kita jadi barokah kok. Yang paling penting dalam hidup itu kan barokah. Rezeki yang ada ya itu rezeki yang membawa kebaikan. Insya Allah kita mau dapat cuan sekarang, tapi nggak barokah, itu cuannya habis. Cepat habisnya, atau ada aja kebutuhan yang nggak jelas, terus bayar inilah, itulah, temen yang ngutang lah, pacar yang minta dibeliin ini, itulah, habis langsung. Tapi begitu barokah, insya Allah ini akan makin berlipat ganda. Insya Allah ini akan membawa kebaikan. Makanan yang kita beli dari rezeki yang barokah tadi akan menguatkan badan kita, akan membawa kebahagiaan bagi orang lain kalau kemudian kita berikan kepada orang tersebut, gitu ya. Untuk orang tua kita misalnya, wah tambah senangnya, tambah sayang kepada kita. Nah itu semua. Jadi makanya kita selalu minta adalah rezeki yang halalan thayyiban, segala sesuatu yang halalan thayyiban. Nah kembali ke masing-masing ulama, masing-masing cara berpikirnya. Dalam khasanah keislaman, dalam sejarah keislaman dunia, yang namanya perbedaan pendapat itu biasa. Antara Imam Syafi'i bisa berbeda dengan Imam Hambali, biasa. Yang paling penting saling menghormati semuanya masing-masing. Kira-kira gitu Mbak Tari. Jadi ini bukan cuma Bitcoin aja ini, berlaku dalam semua hal. Iya. Ya, ada yang komentar cara Mbak Bu Yeni pakai kerudungnya kayak gitu. Saya punya pandangan saya berdasarkan dalil-dalil yang saya yakini, berdasarkan keyakinan saya gitu ya, dengan keilmuan yang saya tekuni ya, saya mengambil keputusan untuk seperti ini karena sudah ada pemikirannya ya. Ada juga yang seperti Mbak Tari, cantik banget gitu. Ada juga yang lain lagi. Silahkan. Inilah kekayaan umat Islam di Indonesia dan di dunia, bahwa kita berbeda-beda, tapi semua tujuannya sama, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Luar biasa. Wah, Ibu Tari jadi dapat insight baru luar biasa. Jadi semoga teman-teman juga bisa memetik ya dari yang sudah ditambahkan oleh Bu Yeni barusan. Mengenai apa aja ya Bu ya, mengenai semuanya. Semoga teman-teman di sini sepertinya penting sekarang untuk saling menghargai opini satu sama lain walaupun adanya perbedaan ya. Mungkin bisa di notes juga sama teman-teman yang lagi nonton bahwa kalau memang ada perbedaan, tidak ada paksaan, teman-teman silahkan lakukan apa yang menjadi teman-teman percayai, lalu apa yang jadi silahkan teman-teman nggak ada paksaan ketika
punya uang untuk beli Bitcoin di Indodax, silahkan dilakukan. Yang pasti harus teredukasi dulu. Kalaupun Ya. teman-teman Tapi kalau beli, kalau mau mau beli itu belinya di Indodax, kan kira-kira gitu Mbak Tari ya. Nggak dipaksa gitu ya, tapi dipersuasi. betul, salah satu yang harus Tari tambahkan juga teman-teman semua, kalau emang mau membeli Bitcoin dan aset kripto lainnya harus di yang sudah terdaftar di Bapepti ya. Jadi jangan Iya, asal-asalan lah. Sekarang ini iya, banget bisa beli di platform A B C D E, cuma beli Bitcoin aja yang penting punya. Seharusnya teman-teman lebih dengan ini harapannya teman-teman jadi lebih teredukasi dan lebih tahu bisa filter dan memilah-milah yang mana yang terpercaya, yang mana yang transparan, dan yang mana iya. yang megang regulasi. Oke, Saya mau Ibu, titip pesan satu nih Mbak Tari, buat boleh, teman-teman boleh. semua nih di sini ya. Pesan saya satu, karena teman-teman ini kan adalah anak-anak muda, rata-rata pasti anak muda, teredukasi, minimal baca, kenal tren terbaru gitu ya. Tolong dong, saya cuma minta tolong satu juga, yaitu apa? Mengedukasi masyarakat kita agar mereka tidak gampang kena investasi bodong yang mengatasnamakan Bitcoin. Akan banyak tuh yang begitu. Sebenarnya bukan Bitcoin, tapi dia investasi yang aneh-aneh macam-macam. Nah, kita semua wajib menolong mereka tuh karena kita kan lebih tahu ya. Nah, yang dikatakan Mbak Tari itu betul banget. Lihat yang terdaftar di Bapepti aja. Karena banyak sekali sekarang yang promosiin macam-macam tuh. Yang katanya berdasarkan kripto, berdasarkan itu, tapi nggak jelas semua. Dan itu adalah Ponzi scheme, ya, skema Ponzi. Nah, itu jangan, yang muda-muda ini punya kewajiban menuntun yang generasi kolonial, ya, yang nggak ngerti gitu, yang milenial harus nuntun yang kolonial gitu. Jadi Baik, sama-sama lah kita membantu masyarakat. baik. Ibu, Mm-mm. banyak, luar biasa. Ibu, jangan lupa lipstick Tari ya, Bu ya. Iya dong, nanti aku kirimin ya Mbak Tari, terserah mau dibagi-bagi ke siapa-siapa. Nah itu kalian masih punya kesempatan bermanis-manis ke Mbak Tari, jangan-jangan nanti kebagian lipstick nanti. Terima kasih, Ibu. Gak kerasa kita udah nyampe di penghujung acara. Sehat-sehat selalu, Ibu. Semoga Mm-mm. sukses terus untuk Wahid Foundation. Terus Amin, dalam amin, amin. mengedukasi dan mensosialisasikan apapun itu di Indonesia. Mm-mm. Sukses. Semoga lancar-lancar terus, Bu. Amin, 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 Semoga pandemi ini cepat selesai juga, biar teman-teman Indodax amin, semua yang terkena dampak bisa bangkit lagi. Semoga Indonesia bisa naik lagi, kita jaya lagi seperti biasa. Dan nggak kerasa udah sekian nih bincang-bincang Tari dan Bu Yeni di Instagram Live kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yeni sudah hadir selalu untuk Ibu Yeni, dan juga seluruh penonton Tari yang sudah nungguin dari awal live ini dan sampai giveaway dan sampai di closing ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat terus. Amin. amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pak undur Oke, diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay safe ya semuanya. Pamit.